Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allahu kan. Wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ketika kita berbicara tentang Dajjal, tentunya tidak mudah kita untuk menguraikannya, mengingat keterbatasan dari dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang kuat, qat'i, dan juga langsung menotok kepada Dajjal. Ada memang di dalam beberapa hadis, namun tidak disebutkan di dalam Al-Quran kata-kata Dajjal. Kata-kata Dajjal kita dapati ada di dalam hadis. Sementara di dalam Al-Quran Allah SWT tidak menyebutkan dan tidak menggunakan kata-kata Dajjal. Namun ada satu hal yang menarik dan mengganggu pikiran saya. Al-Quran adalah kitab suci yang syumul. Kitab suci yang dia merupakan pedoman hidup bagi umat akhir zaman yang komprehensif, lengkap, sempurna, memuat apapun hal yang ada dalam kehidupan kita. Al-Quran membahas hal-hal yang berkaitan dengan semua urusan hidup kita, mulai dari hal yang paling pokok, besar, urgent, sampai hal-hal yang sederhana. Bahkan hubungan di antara kita sesama manusia Allah atur. Bagaimana hubungan seorang anak pada ibunya, bagaimana kita bersikap, bahkan senyum dan tidak senyum kita pada saudara kita sesama mukmin pun itu dibahas di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana mungkin perkara yang dahsyat, paling berbahaya dan paling penting untuk diperhatikan bagi umat manusia, sekelas fitnah Dajjal, tidak dibahas di dalam Al-Quran? Hal yang sederhana saja dibahas di dalam Al-Quran, apalagi masalah Dajjal. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam salah satu hadis sahihnya, Innahu lam takun fitnatun Mungzu zara'allahu dzurriyyata adama ila qiyamis sa'ah fitnatun a'zamu minad dajjal. Sesungguhnya tidak ada satu fitnah sejak Allah Azza wa Jalla menciptakan, melahirkan anak cucu Adam dan keturunannya di muka bumi ini sampai hari kiamat nanti. Satu fitnah yang lebih berbahaya dan lebih besar dari fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyyan illa hadzaru ummatahu anhu. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus seorang nabi pun, melainkan nabi dan rasul itu memperingatkan kaumnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Ya. Maka ini merupakan hal yang sangat penting. Maka tidak mungkin Al-Quran tidak membahasnya. Pertanyaannya, jika Al-Quran membahasnya, lalu sosok siapakah yang disebut dengan Dajjal? Para manusia sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat fungsi hadis terhadap Al-Quran, itu ada 3. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah bayan ta'kid, yaitu menguatkan satu hukum atau satu masalah yang sudah dibahas dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran membahas ini, maka hadis menguatkannya. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan kita berwudu, maka hadis pun mengatakan, La sholata liman la wudu alah. Tidak sah sholat seseorang yang tidak wudhu. Hadis ini menjadi penguat kepada ayat Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir. Ketika Allah menjelaskan satu masalah, hadis ikut menguraikannya, hadis ikut menjelaskannya. Atau juga dikenal dengan fungsi bayan tafsir, merinci apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran sholat duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, enggak. Di mana kita tahu sholat subuh 2 rakaat, duhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu dari hadis. Nah, ini fungsi hadis, bayan tafsir dan ta'kid. Ketika Al-Quran tidak membahas tentang Dajjal secara eksplisit, maka hadis membahasnya. Ada metode yang saya gunakan seperti metode ijtihad, metode qiyasi. Ketika Al-Quran dan Sunnah tidak membahas tentang narkoba, maka kita bisa mencari hukum sesuatu yang sama nilainya, beratnya, jenisnya dengan narkoba.
Maka kita melakukan pendekatan kiasi. Di dalam Al-Quran ada pengharaman khomer. Nah ternyata sifat-sifat khomer, efek buruk khomer, ini sama dengan narkoba. Menghilangkan akal manusia, akal sadar manusia, dan dia berbahaya. Maka diambillah kias, hukum narkoba sama dengan hukum khomer. Di dalam hadis dibahas sosok Dajjal. Disebutkan ciri-ciri Dajjal, karakter Dajjal, dan bahaya fitnahnya. Sementara di dalam Al-Quran ada sosok yang perilakunya mirip Dajjal dan dia bernama Samiri. Maka metode kias ini juga bisa untuk kita lakukan. Menurut saya bagus untuk kita lakukan dalam pendekatan siapa Dajjal yang dibahas dalam Al-Quran. Maka kita mendapatkan korelasi antara karakter Samiri di dalam Al-Quran dan karakter Dajjal di dalam hadis. Sehingga saya menyimpulkan, dan mohon maaf jika salah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan membimbing saya, sehingga saya bisa memperbaiki pernyataan ini, bahwa kemungkinan besar sosok Dajjal yang disebutkan dalam hadis di dalam Al-Quran diwakili oleh figur Samiri. Diwakili oleh figur Samiri. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal ini adalah bahaya bagi para nabi dan rasul. Bahaya bagi para umat Nabi dan Rasul. Maka para Nabi dan Rasul memperingatkan tentang bahaya Dajjal pada kaumnya. Seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman mereka. Yang notabene sebetulnya kalau kita lihat, kemunculan Dajjal itu merupakan tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Artinya, Dajjal muncul di akhir zaman. Nah ketika Dajjal dinyatakan dalam hadis menjadi satu dari 10 tanda besar kiamat, muncul di akhir zaman, tentu dia akan membawa fitnahnya. Nah, di sini kita mengenal ada fitnah Dajjal, ada Dajjal. Maka tidak salah ada yang mengatakan Dajjal itu fomeo sifat, itu fitnah Dajjal. Dia benar. Tapi jangan salahkan juga yang mengatakan kalau Dajjal itu sosok manusia. Itu juga benar. Kedua-duanya benar. Ada fitnah Dajjal yang kemudian disebut fomeo, ada juga Dajjal secara pribadi sosok manusia. Nah, maka ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk coba kita mengambil benang merah terkait dengan Dajjal. Pertama, membahas ayat per ayat yang terkait dengan Samiri dan fitnah-fitnah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Isa alaihissalam. Kedua, membahas hadis-hadis yang terkait dengan Dajjal. Dan yang ketiga, kita membutuhkan fiqhul waqi', fikih kontemporer atau fikih kekinian. Karena kalau Dajjal disebutkan muncul di akhir zaman, maka fitnahnya tentu mengambil modus kekinian. Tidak mungkin fitnahnya fitnah modus kekunoan. Artinya, dinamika hidup manusia akhir zaman ini itu merupakan bagian dari fitnah Dajjal. Maka kita membutuhkan fikih kontemporer, fikih kekinian, fiqhul waqi' untuk membahas tentang Dajjal. Baik, saya coba menggabungkan untuk mencari benang merah siapa sebetulnya Dajjal. Sebelumnya saya pernah membahas tentang Samiri. Suatu hal yang menarik ketika Nabi Musa alaihissalam menerima perintah Allah untuk kaumnya bertobat setelah menyembah patung anak sapi. Kaum yang menyembah patung anak sapi dibunuh, sementara Samiri biang keroknya diusir. Kenapa tidak dibunuh pula? Karena yang membunuhnya ternyata bukan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa hanya mengusir saja, jauh dan jangan datang lagi, ya, dan jangan lagi menguji kaumnya. Ya. Ada cerita menarik terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini hidup dalam pengembaraan karena nyawanya terancam akan disalib oleh Raja Herodes dan tentara Romawi. Mereka dihasut oleh para pendeta Sanhedrin yang dibongkar kebohongannya, menghapus Taurat dari tempatnya, kemudian ditulis ayat yang baru yang dia karang sendiri, dikarang oleh para pendeta Yahudi ini, Sanhedrin. Lalu ditulis ayat yang baru dan mengatakan ini datang dari Allah, padahal dia bukan datang dari Allah. Kebiasaan buruk mereka memasukkan Taurat ini dibongkar oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa memperingatkan mereka. Lama-kelamaan keberadaan Nabi Isa alaihissalam di Al-Quds, atau orang Yahudi menyebutnya Yerusalem, menjadi ancaman bagi konspirasi para pendeta Sanhedrin Yahudi. Lalu mereka membuat mengarang cerita kalau Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mewakili Adam. Harusnya Adam yang dihukum karena telah melanggar larangan Allah memetik dan memakan buah pohon kayu. Tapi Tuhan merasa kasihan. Kalau Adam dihukum, Adam akan kesakitan.
Harusnya aku tahu Adam akan berbuat salah, maka tidak aku ciptakan. Maka Tuhan memutuskan untuk menggantikan Adam dari hukuman tadi. Tuhan immortal, tidak mati. Maka Tuhan memutuskan untuk menjelma menjadi manusia. Lahirlah sebagai Yesus Kristus dari Bunda Maria. Kelahiran Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, menggantikan Adam atas hukuman yang telah dilakukan, kesalahan yang telah dilakukan, sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukannya. Maka lahirnya Tuhan dalam bentuk Yesus Kristus atau Nabi Isa tanda petik, ini harus dituntaskan sebagai hukuman, pengganti, menebus dosa manusia. Maka Tuhan harus disalib dan digantung serta dibunuh, dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Nah, cerita ini dihasutkan pada tentara Romawi dan Raja Romawi yang bernama Herodes. Maka nyawa Nabi SAW terancam. Beliau mengembara pergi dari satu tempat ke tempat lain. Pengembaraan beliau mengusap bumi, dengan pengembaraannya inilah yang dikenal dengan arti Al-Masih. Ada juga ulama menerjemahkan Al-Masih diambil dari kata masayam sahum masihun, artinya yang mengusap. Ketika Nabi SAW bertemu dengan satu kaum, di dalam kaum itu banyak mereka yang berpenyakit sopak. Diusap, sembuh dia. Ada kaum yang buta sejak lahir, diusap matanya sembuh. Padahal Nabi Isa saat itu berusia mungkin 12 tahun. Maka mereka bertanya, siapa engkau nak? Kemampuanmu adalah kemampuan Tuhan. Manusia tidak bisa melakukan seperti ini. Siapa engkau, wahai Isa, wahai Al-Masih? Nah, disitulah kesempatan Nabi Isa mengatakan pada kaumnya, aku Isa bin Maryam, aku Nabi dan Rasul Allah. Aku diutus untuk menjadi Nabi dan Rasul bagi kalian. Maka berimanlah padaku, ikutilah aku menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Maka kalian akan selamat dunia dan akhirat. Ringkas cerita, Iwafillah Rahmakumullah. Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa ada dari antara kaumnya yang beriman, itu yang akan berkhianat. Dan sosok ini dikatakan oleh Nabi Isa, hati-hati, di antara kalian ada yang berkhianat padaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Qadarullah, ada sosok yang ke-13. Ya, padahal pengikut Nabi Isa, Hawariyun itu cuma 12 orang. Ada sosok yang ke-13 yang bernama Yudas Iskariot. Barnabas yakin, Yudas inilah orang yang berkhianat pada Nabi Isa, dan menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa di tiang salib. Dan Yudas inilah Samiri di zaman Nabi Musa. Dia berganti-ganti nama, ya. Di zaman Nabi ini bernama ini, di zaman Nabi ini bernama ini, di zaman Nabi Musa bernama Samiri, di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot, agar tidak terlacak identitas dirinya dan agar tidak ada orang yang tahu siapa jejak dia sebetulnya. Dia memberitahukan kepada Raja Herodes di mana Nabi Isa bersembunyi. Dia berkata, karena tergiur dengan tawaran Raja Herodes, sepertiga harta kerajaannya dan posisi sebagai patih. Dia butuh harta untuk keliling dunia dan dia butuh posisi jabatan untuk mempengaruhi manusia. Dia berkhianat pada Nabi Isa, memberitahukan pada Herodes Nabi Isa bersembunyi di sana. Ketika Yudas akan masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman pada Nabi Isa, surat Ali Imran ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafiqa ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Al-ayat. Ingatlah ketika Allah berfirman pada Isa bin Maryam, hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau. Wafat di sana berarti tidur. Pelajari Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Wafat itu berarti tidur. Allah menidurkan Nabi Isa, wa rafiqa ilayya, engkau aku angkat ke sisiku. Berarti hari ini Nabi Isa alaihissalam berada di sisi Allah dalam keadaan tidur. Ustaz, masa tidur ribuan tahun? Betul. Nabi Isa tidur ribuan tahun dalam hitungan kita di dunia. 2020 Masehi, 2000 tahun. Tapi apakah di sisi Allah juga 2000 tahun? Tidak. Bukankah Allah menyatakan dalam surat As-Sajdah, kana miqdaru yaumi ka alfasanati mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Jadi ketika di dunia 2000 tahun, di sisi Allah berapa hari? Baru 2 hari Nabi Isa tidur di sisi Allah. Berubahkah dia? Tidak. Maka ketika Nabi SAW turun, beliau masih dalam keadaan seperti ketika diangkat, sekitar usia 33 sampai 35 tahun. Adapun Samiri atau Yudas Iskariot, ketika dia masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Nabi Isa sudah tidak ada. Disitulah dia pelongok-pelongok. Loh, kok Isa tadi ada di sini, sekarang tidak ada, kenapa? Dia tidak tahu kalau Nabi Isa diangkat ke langit. Di saat itulah Allah serupakan wajah Yudas menjadi wajah Isa bin Maryam. Seluruh tubuh Yudas berubah menjadi tubuh Isa bin Maryam. Quran
surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan klaim para pendeta Sanhedrin bahwa kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Allah bantah klaim mereka. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam dan tidak pula menyalibnya, walakin syubiha lahum, tapi Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, dia sudah menyerupai Nabi Isa, maka dialah yang ditangkap dan dialah yang digantung di tiang salib. Inilah yang kemudian diingat-ingat oleh Barnabas dari sabda Nabi SAW. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Apa maksudnya? Memberitahukan di mana aku bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Maksudnya, menggantikan kedudukan Nabi Isa di tiang salib. Jadi yang disalib bukan Nabi Isa. Yang dibunuh bukan Nabi Isa. Tapi orang yang Allah serupakan menjadi Nabi Isa. Syubbiha lahum. Siapa dia? Siapa lagi? Keyakinan kuat saya, Yudas Iskariot. Barnabas ingin membuktikan apakah Yudas ini manusia biasa ataukah dia Dajjal. Maka dia mencoba setelah 3 hari 3 malam akan digali kuburnya. Kalau dia masih hidup berarti Dajjal. Dan kalau dia sudah mati berarti dia manusia biasa. Qadarullah, setelah 3 hari 3 malam, tepatnya di malam hari, sepi, tidak ada yang tahu. Barnabas dan pengikutnya dan teman setianya menggali kembali kuburan dari Yudas Iskariot. Sebelum digali kuburannya, Allah kembalikan wajah Isa bin Maryam kepada wajah Yudas Iskariot. Sehingga keluar cahaya yang kemudian membentuk sketsa wajah beliau, Nabi Isa, di kain kafan ini. Dengan tintanya sebagai pembentuk sketsa wajah Nabi Isa berupa darah yang dari luka-luka Barnabas. Maaf, dari luka Yudas Iskariot. Ketika digali setelah 3 hari 3 malam, Barnabas menemukan bahwa Yudas ternyata masih hidup. Satu clue kalau Yudas adalah Dajjal telah didapatkan. Clue yang terakhir, Barnabas menunggu pengakuan Yudas Iskariot sebagai Nabi SAW. Dan ternyata itu terjadi. Di saat Barnabas bekerja dengan perkakasnya, setelah bertahun-tahun dia mengobati Yudas Iskariot dan Yudas pun sembuh. Yudas datang menghampiri Barnabas dan berkata, "Hei Barnabas, lihatlah aku. Aku adalah Isa bin Maryam, Nabi dan Rasulullah, berimanlah padaku, ikutlah padaku." Itu clue yang kedua yang dibutuhkan Barnabas untuk meyakini kuat kalau Yudas adalah Samiri, dia adalah Dajjal. Maka diusir sama Barnabas, tidak dibunuh. Kenapa? Sebagaimana Nabi Musa tidak membunuhnya, karena yang membunuhnya adalah Nabi SAW di akhir zaman. Para hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang menarik terkait dengan Dajjal dan ini menjadi clue bagi kita. Kalau yang digantung di tiang salib itu Dajjal. Kenapa demikian? Terkait dengan hadis tadi yang pertama saya sampaikan. Sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menurunkan anak cucu Adam, melahirkan dari Adam dan anak cucunya manusia, kemudian juga Allah bentangkan waktu mereka sampai akhir zaman, satu fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Yang menarik adalah ada satu kata-kata Rasulullah SAW di sini. Wal yaum sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu min qabl. Hari ini akan aku katakan pada kalian sesuatu terkait dengan Dajjal yang para nabi dan rasul belum pernah menyampaikannya. Apa itu? Berarti ada informasi terkait Dajjal yang para nabi dan rasul tidak mengetahuinya. Cuma Rasulullah yang tahu. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu a'war, wallahu laysa bi'awar." Sesungguhnya dia pecak sebelah mata kanannya. A'war di sana bukan buta. Ada orang matanya normal tidak melihat disebutnya buta. Ini bukan buta semata, tapi pecak. Artinya matanya hancur. Ya. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah SAW yang menyebutkan? Pada Nabi dan Rasul tidak menyebutkannya. Bahkan Nabi Isa pun tidak menyebutkan tentang Dajjal. Seperti ini. Artinya para Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW mengetahui kalau Dajjal dua matanya, normal kedua matanya. Lalu kapan Dajjal disebut bermata satu? Dajjal kehilangan matanya ketika dia disalib. Sebagai Yudas Iskariot sebelum ketika Allah serupakan menjadi Nabi SAW. Dia disalib. Ketika dia disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berseru kepada Nabi SAW. Eli, Eli lama sabakhtani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku?
Oh, berarti Yudas Iskariot melihat Nabi Isa fisiknya diangkat ke langit. Berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, bukan hanya ruhnya. Yang kedua, ketika dia arah ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya. Pedang itu ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas Iskariot yang dikira Yesus Kristus, yang dikira Nabi Isa. Ketika darah bercucuran dari tubuhnya Yudas yang dikira Nabi Isa, orang-orang berebut darah dan diminum. Ketika ada daging terkelupas diambil lalu dimakan. Ini menjadi bagian dari agama, salah satu agama yang ada di dunia ini. Karena mereka berkeyakinan, apabila ada bagian tubuh Yesus Kristus bersatu dalam tubuh mereka, mereka tidak akan disentuh api neraka. Yang menarik di sini adalah salah satu tusukan pedangnya Herodes menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Inilah yang cuma Rasulullah menyebutkannya. Kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkannya? Karena peristiwa tertusuknya mata kanan Yudas Iskariot terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Lalu siapa yang memberitahukan kepada manusia kalau Dajjal pecak mata kanannya? Tentunya hanya Rasulullah SAW. Ini yang saya tegaskan. Rasulullah bersabda, "Sa'aqulu lakum al-yawm ma lam yaquluhu min qabl." Hari ini aku akan katakan pada kalian sesuatu terkait Dajjal yang para nabi dan rasul belum mengatakannya. Dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Ya. Dajjal kehilangan mata kanannya ketika dia disalib. Ya. Maka ini yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu adalah Dajjal. Dan dia Allah tangguhkan usianya sampai akhir zaman. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Nantikan episode berikutnya. Tetap pantengin terus WRB Ustadz Rahmat Baikuni Official di YouTube channel saya dan juga Instagram serta di Facebook saya. Jangan lupa subscribe dan follow dari apa yang saya ceramahkan di dalam akun-akun media sosial saya. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Baikuni.